Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, seperti yang pernah saya janjikan bahwa saya akan mengisahkan tentang biografi B.J. Habibie, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ketiganya. Kita mulai saja ya. Profesor Dr. Ing. Haji Bahrudin Yusuf Habibie 25 Juni 1936 sampai dengan 11 September 2019 adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1998 hingga 1999. Beliau diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto yang mundur di tengah gelombang reformasi. Selain memimpin masa transisi demokrasi Indonesia, ia diakui dunia sebagai ilmuwan dirgantara jenius dan dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Berikut adalah rangkuman perjalanan hidup dan warisan penting dari B.J. Habibie. Kejeniusan di bidang dirgantara. Pendidikan Jerman, lulus dengan predikat summa cum laude dari RWTH Aachen, Jerman, dan meraih gelar doktor insinyur. Kemudian teori Kraak, menemukan rumus Kraak progression untuk mendeteksi keretakan struktur pesawat terbang, membuatnya dijuluki Mr. Kraak oleh komunitas penerbangan internasional. Kemudian pesawat N250 Gatot-Kaca berhasil mendesain dan menerbangkan pesawat komersial pertama buatan anak bangsa pada tahun 1995 melalui IPTN yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia. Adapun warisan politik dan reformasi 1998 sampai dengan 1999. Sebagai penyelamat ekonomi, berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat terpuruk akibat krisis moneter 1998. Kebebasan pers dan demokrasi membuka keran kebebasan pers, membebaskan tahanan politik dan memelopori undang-undang otonomi daerah. Kemudian independensi Bank Indonesia, memberikan status independen kepada Bank Indonesia agar terlepas dari intervensi pemerintah. Adapun kisah cinta sejati tentang B.J. Habibie dengan Ibu Ainun. Perjalanan cintanya bersama sang istri yaitu Hasri Ainun Besari menjadi inspirasi nasional dan diabadikan dalam berbagai buku serta film biografi Habibie dan Ainun. Nama lengkap B.J. Habibie adalah Baharudin Yusuf Habibie. Ia merupakan presiden
Indonesia yang ketiga. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspo Wardoyo. Saat masih muda, B.J. Habibie akrab disapa dengan Rudi dan menghabiskan masa kecilnya di Parepare. Setelah ayahnya meninggal, Habibie melanjutkan sekolah ke Bandung. Ia bersekolah di SMP 5 Jalan Jawa Bandung, lalu melanjutkan ke SMA Kristen Dago. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik ITB jurusan Teknik Mesin pada tahun 1954 selama sekitar 6 bulan. Setelah itu Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan di Rheinische Westfälische Technik Hochschule Aachen atau RWTH Aachen, Jerman. Pada tahun 1960, Habibie berhasil meraih gelar diploma insinyur dengan predikat cum laude. Setelah lulus, ia sempat bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Ia melanjutkan program doktor setelah menikah dengan teman SMA-nya, Hasri Ainun Besari, pada tahun 1962. B.J. Habibie menikah dengan teman SMA-nya, yaitu Hasri Ainun Besari, yang akrab disapa dengan Ibu Ainun, pada tanggal 12 Mei 1962. Sebulan setelah menikah, mereka pergi ke Jerman karena Habibie melanjutkan pendidikan doktoralnya di sana. Pada 3 tahun pertama pernikahan, Habibie fokus bekerja, membangun karir, sekaligus menyelesaikan studinya. Sementara itu Ainun mengurus rumah tangga. 3 tahun awal pernikahan mereka cukup penuh tantangan. Ainun sempat merasa kesepian karena tak punya teman bicara. Di sisi lain, Habibie sering bekerja hingga larut malam agar bisa mendapatkan promosi di pekerjaannya. Meski begitu, Ainun selalu mendukung Habibie agar tetap fokus menyelesaikan tugas dan studinya. B.J. Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareh Kemal Habibie. Sayangnya, istri B.J. Habibie menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2010. Kedua putranya bekerja di bidang teknologi dan bisnis, serta aktif mengelola The Habibie Center untuk melanjutkan pemikiran kedua orang tuanya. Kisah cinta Habibie dan Ainun sangat terkenal karena kisahnya dituangkan dalam buku berjudul Habibie dan Ainun yang ditulis sendiri oleh Habibie. Buku tersebut kemudian diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2012. B.J. Habibie sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Apakah kamu pernah mendengar kalau B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia? Selain itu, ia juga dijuluki Mr. Crack. Julukan ini muncul karena salah satu penemuan B.J. Habibie di bidang teknik penerbangan, yaitu teori crack.
propagation atau sering disebut dengan teori Habibie. Teori ini membantu para insinyur memprediksi titik retak pada bagian pesawat, seperti sayap pesawat yang bisa muncul akibat guncangan saat mendarat dan lepas landas. Jika keretakan gak terdeteksi, sayap pesawat bisa patah dan membahayakan penerbangan. Berkat teori ini, keretakan bisa diprediksi lebih awal sehingga pesawat menjadi lebih aman dan perawatan pesawat lebih efisien. Sampai sekarang, teori ini digunakan dalam industri penerbangan di berbagai negara. Sementara itu, julukan Bapak Teknologi Indonesia diberikan karena peran besar Habibie dalam mengembangkan industri teknologi tinggi di Indonesia, khususnya bidang kedirgantaraan. Ia mendorong berdirinya industri pesawat terbang melalui Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Dari sinilah berbagai pengembangan pesawat B.J. Habibie dan teknologi penerbangan Indonesia berkembang. Peran B.J. Habibie di pemerintahan Indonesia. B.J. Habibie memiliki banyak peran penting di pemerintahan Indonesia, antara lain: 1. Menteri Riset dan Teknologi Indonesia pada tahun 1978 sampai dengan 1998. B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama kurang lebih 20 tahun pada masa pemerintahan Soeharto. Selama menjabat, ia mengembangkan riset dan teknologi nasional serta mendorong pembangunan industri strategis. Habibie mendirikan dan memimpin IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio, yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Ia berhasil menerbangkan pesawat N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS yang mengkoordinasikan beberapa BUMN seperti PT PAL, PT Krakatau Steel, dan PT Pindad. Ini mendorong kemandirian teknologi militer dan sipil dengan memproduksi kapal dan persenjataan. Lalu yang kedua adalah Wakil Presiden Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 1998, Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto. Masa jabatannya cukup singkat karena pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden akibat krisis politik dan ekonomi. Lalu yang ketiga, Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Setelah Soeharto mundur, Habibie menjadi Presiden Indonesia. Kamu tahu nggak, B.J. Habibie presiden keberapa? Jawabannya adalah presiden yang ketiga Indonesia. Pada masa pemerintahannya, ia memimpin masa transisi Orde Baru ke era reformasi. Beberapa kebijakan penting yang ia buat antara lain
memberikan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian menyelenggarakan pemilu 1999 yang lebih demokratis. Lalu mendorong otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kemudian membuat Bank Indonesia lebih independen dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat anjlok drastis. Lalu melakukan restrukturisasi perbankan melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Kemudian memisahkan Polri dari ABRI untuk profesionalisme serta mengurangi jumlah kursi TNI Polri di DPR dan MPR. Wafatnya B.J. Habibie. B.J. Habibie meninggal pada usia 83 tahun, tepatnya pada 11 September 2019. Beliau wafat karena gagal jantung setelah sebelumnya mengalami kebocoran klep jantung yang semakin parah. Sebelum meninggal, Habibie sempat menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. B.J. Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, di samping makam istrinya. Kepergian Eyang Habibie ini menjadi hari berkabung nasional selama 3 hari dari 11 sampai 14 September 2019 dan mengibarkan bendera setengah tiang. Itulah biografi B.J. Habibie yang sangat inspiratif. Kiprahnya di bidang teknologi dan perannya dalam pemerintahan Indonesia sangat besar, sehingga manfaatnya masih dapat dirasakan sampai saat ini. Begitulah guys, kisah tentang B.J. Habibie secara singkat dan lengkap ya. Dan nanti kita akan mengkisahkan tentang di video berikutnya ya, tentang Presiden Republik Indonesia yang keempatnya, yaitu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Oke guys, gimana ceritanya tentang Gus Dur? Nanti kita tunggu video berikutnya ya. Oke guys, semoga manfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.